Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terus kami puja, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih, teruslah berkarya di tengah kami. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus yang bekerja dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa dan memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan boleh duduk kembali. Hari ini ada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya akan mengundang Pak Firman Hersanto dan istri, yaitu Bu Sri Nur Fatimah, untuk naik ke atas membawa kedua anak mereka, Nathanael Ashley Alvaro dan Kai Gideon Eden Hersanto. Puji Tuhan, silakan boleh menghadap ke depan ya, supaya ada di kamera juga. Semua jemaat yang di rumah-rumah juga bisa menyaksikan. Saudara dikasih Tuhan, anak-anak di bawah 12 tahun itu dibawa kepada Tuhan, diserahkan istilahnya kepada Tuhan ya, dimeteraikan. Nanti kalau sudah 12 tahun ke atas dibaptis. Dia sudah memiliki sebuah keyakinan sendiri, sudah mulai mengerti ya. Tapi yang di bawah 12 tahun maka di gereja kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara anak-anaknya ada yang belum dibawa kepada Tuhan, diserahkan istilahnya kepada Tuhan dengan didoakan bersama-sama. Saya percaya apa yang dilakukan hari ini memeteraikan kedua anak ini, yaitu Nathanael dan Kai Gideon, untuk mereka itu sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Dan saya percaya Pak Firman, Ibu Sri dengan iman ya membawa kedua anaknya. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari kita arahkan tangan kita ke depan bersama-sama. Ora basyakara labata karalaba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Sikiara labata karalaba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Anak Nathanael Ashley Alvaro, anak Kai Gideon, hari ini oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Engkau menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau dikasih, engkau dibela, engkau dilindungi. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada di atasmu berdua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati kedua orang tua ini Tuhan, Bapak Firman dan Ibu Sri Nur. Berkati mereka Tuhan. Engkau berikan kepada mereka hikmat yang dari Tuhan untuk mendidik kedua anak ini, Nathanael dan Kai Gideon, untuk mengenal Tuhan sejak kecil. Oh, untuk hidup takut akan Tuhan sampai anak ini bertumbuh dari bayi, balita, jadi anak-anak, menjadi remaja, terus mengenal kasih Tuhan dan bertumbuh menjadi anak-anak yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik karena orang tua yang mengasihi Tuhan. Berkati Pak Firman, Ibu Sri Nur. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah
Sebab Tuhan hendak memberkati kedua anak ini, maka orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, malaikat Tuhan memagari dan membentengi kedua anak ini dan juga keluarga ini. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus atas seluruh keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Hosana bagi Dia. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yang berbahasa roh, mari sembah dalam bahasa Koraba Syakara Laba Takara Laba Ya Raba Ya Raba Ya Raba Ya Raba Ya Raba Ya Raba Uraba Syakara Laba Takara Laba Ya Sikiara Laba 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 Laba. Berdoa minyak yang baru, pengurapan yang baru turun atas kami. Sikiara Laba Takara Laba 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 Laba. Sebab pengurapan daripadamu akan mengajar kami segala sesuatu, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oh Rabasyakara Laba 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 Laba. Berkati jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran Tuhan memerdekakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Engkau akan menuntun kami, sebab Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami akan melangkah terus. Hari-hari ke depan banyak orang gak mengerti, tapi kami tahu dengan bersama Yesus kami tetap kuat. Oh Tuhan, kiranya perkenanan Tuhan diberikan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu. Sekali lagi kamu duduk diam di hadirat Tuhan untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Baik, saya memulai khotbah, saya mohon izin untuk melepas masker saya. Sudah dikasih Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah ya di minggu yang lalu, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan masih dalam suasana Paskah, Tuhan tuh ingatkan kepada saya kisah yang terjadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya ingin bagikan baik jemaat Tuhan yang ada di WTC Mangga 2, yang hadir di onsite maupun jemaat yang ada di rumah-rumah. Saudara, saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Kita semua mengasihi Tuhan. Namun ada satu tingkat khusus di mana orang-orang yang mengasihi Tuhan itu membawa hidup mereka lebih lagi. Ya. Hal yang paling spesial, kita mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Itu Alkitab katakan, orang-orang yang Tuhan sendiri berkata, aku mengasihi, aku mengenal Dia. Jangan sampai seperti Matius pasal 7 yang berkata, ya pada akhir zaman orang ada yang berkata Tuhan, Tuhan, melakukan mungkin banyak pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Siapa? Aku gak kenal. Waduh, ini mengerikan sekali. Tapi saya berdoa biar setiap kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Saya pakai istilah khotbah saya hari ini, special moment for a special person. Kalau kita tuh special di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya itu sebuah momen yang spesial. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar dari satu tokoh yang mungkin apa yang saya bagikan ini kita jarang mendengar. Kita jarang mendengar kisah tentang pribadi ini di dalam khotbah-khotbah kita. Saudara, mungkin selama ini kita terlewat
Saya pun selama saya bertahun-tahun ya mungkin membagikan pesan firman Tuhan tentang Paskah, kisah tentang pribadi ini itu terlewat. Tapi saya percaya ini ada satu pesan yang khusus di tahun 2022. Sebab saya mau setiap kita menjadi special person, orang-orang yang spesial. Yang mau katakan amin. Kita baca dari Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 ya, bertahap ayat 11 sampai 13 dulu, sudah bisa lihat di layar, kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Mari ayat 16 kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah apa yang kita baca kisah ketika Tuhan Yesus bangkit. Kalau saudara membaca di bagian ayat-ayat sebelumnya, dikisahkan bagaimana 3 orang wanita. Ya, 3 orang wanita, ya 3-3-nya luar biasa, namanya Maria semua. Ya, Maria ibu Yesus, kemudian ada Maria istri daripada Klopas, yaitu bendaharanya daripada Herodes juga. Kemudian ada Maria Magdalena. Ya. Memang ada beberapa nama yang saudara mungkin akan rancu, ini Maria yang mana. Tapi saya mau mengajak kita melihat, saya percaya kisah mengenai Maria Magdalena ini kisah yang spesial. Bukan hanya bicara soal seorang wanita, tapi ini bicara soal seorang pengikut Tuhan Yesus. Ketika kemudian mereka sampai di kubur itu, mereka kaget. Karena batu yang menutupi kubur itu sudah tersingkir. Padahal batu itu tidak mungkin disingkirkan hanya oleh 1 orang, yang kuat pun gak bisa. Itu biasanya harus 2 orang dan pakai pengungkit. Pengungkit dari bawah supaya batunya terguling. Jadi itu sangat berat. Oleh karena itu mereka tuh datang bertiga, berharap mereka bisa membuka batu penutup pintu kubur itu. Dan saudara, begitu mereka sampai, mereka kaget. Itu sudah terbuka. Mereka ketakutan. Lalu kemudian mereka pergi memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes berlari pergi. Termasuk Maria Magdalena juga ikut lagi pergi ke kubur itu. Kemudian menyaksikan ke dalam. Petrus dan Yohanes memastikan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Kemudian mereka pun pergi. Tapi Maria Magdalena enggak pergi. Dia tetap tinggal di situ. Saudara, di sini yang saya mau mengajak kita melihat ada satu pribadi yang dia sangat kehilangan Tuhan Yesus. Dia rasanya enggak mau kehilangan Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengalami kehilangan keberadaan pribadi Yesus dalam hidupnya. Saudara, Tuhan Yesus memang dia mati. Dia dikuburkan. Maria Magdalena juga menyaksikan sampai momen terakhir. Tapi kehilangan mayat Yesus itu sangat berat buat dirinya.
Dan ketika dua murid sudah pergi, dia masih di situ, dia menjenguk ke dalam lagi. Tiba-tiba dia melihat dua malaikat. Yang satu duduk di sisi kepala, yang satu di sisi kakinya. Dia bertanya, tadi kita sudah baca kisah ini. Sampai kemudian dia menengok ke belakang, ada sosok seseorang yang dikiranya penunggu taman. Kemudian Maria bertanya, Tuhan, jikalau engkau yang mengambilnya, di manakah dia diletakkan supaya aku dapat mengambilnya? Ternyata pribadi yang sebetulnya adalah Yesus. Saat itu tidak dikenali oleh Maria. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia sesungguhnya ada dalam tubuh kemuliaan yang gak bisa dikenali oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ketika itu kemudian Tuhan Yesus memanggil Maria dengan panggilan yang spesial yang Maria tahu, ini Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria, di situ Maria baru sadar, ini Yesus. Lalu dia berteriak, Rabuni. Dia berlari, dia ingin memegang Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Nah, di sini bagian yang spesial yang saya mau katakan. Tuhan Yesus berkata kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam dunia orang mati. Di situ Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus bangkit. Dan dia harus mempersembahkan tubuh kemuliaannya. Inilah yang disebut dengan korban anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, sekali untuk selamanya. Sebuah korban yang kudus, tubuh kemuliaan yang harus dipersembahkan kepada Bapa di surga. Tapi perhatikan baik-baik, saya pakai bahasa saya. On the way, Tuhan Yesus harus mempersembahkan tubuh kemuliaan kepada Bapa. Kok Tuhan Yesus mau singgah sebentar? Ini yang saya sebut special moment for a special one. Dan saudara, pengalaman yang dialami Maria ketika ketemu Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sedang dalam tubuh kemuliaan yang harus dipersembahkan kepada Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus khusus menemui Maria untuk menghibur dia. Lalu sampaikan kepada murid-murid yang lain. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan satu hal. Apa yang dialami Maria tidak pernah dialami oleh siapapun murid Tuhan Yesus. Tidak satu pun murid Tuhan Yesus yang spesial seperti Yohanes sekalipun, yang mengalami pengalaman seperti yang dialami Maria. Dan pengalaman ini sekali untuk selamanya tidak akan pernah terulang. Ada satu sosok pribadi yang bahkan di mata Tuhan Yesus dia spesial, yang harus mengalami, harus melewati sebuah perlakuan, menerima perlakuan yang spesial. Saudara, Maria Magdalena, saya pikir kenapa dia spesial? Pasti ada hal-hal khusus yang membuat dia spesial. Saya ingin mengajak kita merenungkan hal-hal khusus ini. Yang pertama, kenapa dia spesial? Saudara, yang pertama karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maria Magdalena punya pengalaman pribadi. Dia nggak kenal Tuhan dari kata orang. Dia punya pengalaman pribadi yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saya akan baca dari Mazmur 16 ayat 9. Mari ya kita bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Perhatikan baik-baik. Daripada Maria ini Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Satu aja, kalau seorang dirasuk setan satu aja udah hidupnya gak karu-karuan. Maria ini dikuasai 7 roh jahat. Betapa hidupnya hancur gak karu-karuan.
Saudara dikasih Tuhan, kalau seorang itu possess atau dikuasai oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat, satu aja. Itu hidupnya udah gak karuan. Ini dikuasai 7. Dan biasanya kalau dikuasai oleh roh jahat, itu gak akan jauh daripada dosa yang lain. Dan biasanya yang paling dekat itu adalah perzinahan, lust, kenajisan. Itu pasti hidupnya begitu. Orang kalau dikuasai oleh roh setan, akan gak jauh-jauh dari itu. Perbuatan yang jahat, tapi tanda yang paling biasanya seperti itu. Gak heran saudara, Maria ini perempuan yang mungkin buat banyak orang itu dipandang ini perempuan najis. Ini perempuan gak bener. Dia dikuasai oleh 7 roh jahat. Saudara bisa bayangkan. Makanya ketika satu kali tuh Maria Magdalena itu masuk ke ruangan, lalu dia membasuh kaki Yesus. Wah, itu dikatakan semua orang langsung kaget. Semua langsung lihat, ini perempuan gak benar nih. Ngapain dia datang? Kok Tuhan Yesus mau? Saudara dikasih Tuhan, kenapa ini saya perlu sampaikan? Supaya kita semua sadar, untuk menjadi seorang yang spesial di mata Tuhan, itu bukan berarti sudah harus dari orang yang baik-baik. Oh, saya latar belakang Kristen dari kecil, saya emang udah baik dari kecil, makanya saya bisa spesial. No, belum tentu. Belum tentu. Saya lebih banyak ketemu dengan orang-orang yang hidupnya sebelumnya gak karu-karuan. Tapi ketika ketemu Yesus hidupnya diubahkan. Dia justru jadi radikal militan ikut Tuhan Yesus. Biasanya yang dari kecil katanya baik-baik, gak apa-apa, ikut Tuhan, biasa-biasa aja. Ya Tuhan mati, ya puji Tuhan. Ya hidupnya biasa-biasa aja lah, ikut Tuhan tuh biasa-biasa. Biasanya yang model gini tuh jarang yang militan. Ini jujur saya mau sampaikan. Kenapa? Karena merasa dari kecil udah Kristen. Sesungguhnya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saya juga demikian. Dulu waktu saya masih kecil. Dari kecil Kristen sampai dewasa. Oh, saya udah Kristen kok. Sampai satu saat saya alami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Di situ saya melihat siapa diri saya. Ketika saya alami pertobatan. Selama ini sebetulnya kekristenan saya pikir kekristenan saya itu cuma semu. Saya gak kenal Tuhan Yesus. Sampai saya alami perjumpaan dengan Tuhan. Itu mengubah hidup saya. Saudara dan saya, kita akan menjadi the special one di mata Tuhan. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita, buka hatimu. Sadar siapa kita. Waktu kita alami, hati kita dibuka, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, saya percaya hidup kita berubah. Berubah. Sama seperti Maria. Dari yang dikuasai 7 roh jahat, hidupnya gak karu-karuan. Hidupnya kotor, najis. Melakukan segala hal yang mungkin gak benar. Witchcraft, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tapi Maria yang sama. Hidupnya berubah total. Saya berdoa kita juga mau berkata, biar hidup kita berubah total ketika kita ketemu Tuhan Yesus. Saya minta nada deh. Katakan sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Kita taruh tangan kita di dada, katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan
hidupku yang lama semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saja kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing di hadapan Tuhan, sudah di rumah-rumah juga. Oh rabaya. Biarlah hidup kami diubahkan dan dibaharui. Bukan karena dari kata orang, tapi kami pribadi kenal siapa Yesus. Dan kami berkata hari ini, hidup kami yang lama sudah mati, sudah dikuburkan. Dan biar kami jadi baru bersama dengan Tuhan Yesus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Kristus Yesus, yang telah mati dan dibangkitkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berjadi baru bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hal yang kedua, mengapa Maria Magdalena ini istimewa. Dan kita juga semua bisa jadi yang spesial di mata Tuhan. Dia memiliki kesetiaan. Katakan sama-sama, kesetiaan. Maria itu setia melayani Tuhan. Setia untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dia juga ambil bagian dalam pelayanan, mengerjakan pekerjaan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya ajak kita baca di Lukas 8 ayat 1-3. Mari perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca dengan cepat. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mungkin kita tidak tahu memperhatikan selama ini, kalau Tuhan pelayanan, dia bukan cuma sendirian, dia sama murid-muridnya. Tapi juga bukan cuma sama murid-muridnya. Ternyata ada rombongan yang lain yang selalu menyertai pelayanan Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil. Dan rombongan yang merupakan supporting team, kalau boleh saya katakan. Mereka ini menyupport pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan majority mereka ini perempuan-perempuan yang melayani. Mereka bagian konsumsi, mereka siapkan semuanya apa yang menjadi keperluan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka mempersiapkan, dan dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Waktu saya membaca ini luar biasa. Mereka gak diminta loh teman-teman Tuhan Yesus. Mereka dengan sukarela. Ini ada yang namanya Yohana istri Kuza bendahara Herodes, bayangin. Ini bendahara Herodes, istrinya ikut pelayanan sama Tuhan Yesus. Mungkin Herodes gak tahu kali ya. Saudara bisa bayangkan, ini bukan orang yang biasa-biasa. Mereka punya uang, mereka punya kekayaan. Tapi mereka bawa, mereka melayani Tuhan Yesus. Saya mau katakan Maria Magdalena ini setia ikut melayani Tuhan. Sejak hidupnya diubahkan, dia setia melayani Tuhan. Saya nggak tahu dia pintar masak atau pintar apa, saudara. Pokoknya dia lakukan apa saja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, bangkit pribadi-pribadi yang akan setia melayani Tuhan. Apapun yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, kenapa Maria ini spesial? Karena dia melakukan hal yang spesial. Maria ini melakukan hal yang spesial. Di samping tadi dia ikut pelayanan Tuhan Yesus, dia membantu.
Tapi dia pernah melakukan satu kegiatan, satu hal yang sangat spesial. Dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ketiga saya akan bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Paskah. Berarti kalau menurut kalender yang sekarang, ya kalau Paskahnya itu hari Minggu, itu hari Seninnya sudah. Jadi di hari Seninnya Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, tidak disebutkan nama lengkapnya Maria Magdalena, tapi banyak penafsir Alkitab berkata ini Maria yang sama. Karena tidak disebutkan juga nama lengkap daripada Maria yang masih saudara dengan Lazarus. Tapi banyak penafsir mengatakan ini pribadi yang sama. Dan ketika dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu, menyekanya dengan rambutnya, dia melakukan satu hal yang sangat spesial. Makanya Yudas itu yang paling gusar. Yudas bilang, ngapain? Ini pemborosan. Minyak narwastu itu dikatakan harganya 300 dinar. Jadi kalau 300 dinar itu sama dengan upah rata-rata ya, upah kerja 1 dinar per hari pada zaman itu. Jadi kalau 300 dinar itu uang upah 300 hari atau upah setahun. Karena hari kerja kira-kira 300 hari kerja selama setahun. Jadi bayangkan kalau sekarang UMR di Jakarta ini berapa? Saudara, kali 300. Ini minyak yang mahal, saudara. Kita bisa bayangkan. Ini kalau, wow, upah itu diberikan kepada seseorang untuk dinikmati selama setahun. Ini dipakai untuk membeli minyak narwastu yang mahal. Lalu dipecahkan buli-buli pualam, meminyaki kaki Yesus. Ini yang disebut perbuatan spesial. Karena itu, ketika Yudas begitu gusar, Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Tapi apa yang dilakukan wanita ini? Tuhan Yesus berkata, adalah menyiapkan untuk penguburanku. Waktu itu Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, apa yang dilakukan ini menyiapkan penguburanku. Ini hal yang spesial. Yang lain tuh gak tahu. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa weekend ini adalah akhir daripada semua karya penyelamatan. Waktu itu hari Senin. Tuhan Yesus ngomong, ini menyiapkan penguburanku. Semua dalam ruangan itu gak ada yang ngeh. Even murid-murid Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan Yesus ngomong penguburan? Ini nyiapin penguburan ini hari Senin. Besoknya hari Selasa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Wah, disambut, kayak disebut palem. Wah, orang-orang menggelar yang namanya karpet merah. Semua orang berkata, wah ini dia datang dalam nama Tuhan, disambut hebat. Tapi orang-orang yang sama yang kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia. Maria mulai dari Senin itu dia sudah meminyaki kaki Yesus, menyiapkan untuk penguburanku. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, setiap kali Injil diberitakan, apa yang diperbuat wanita ini juga akan diberitakan. Mungkin sudah tanya, apa ya maksudnya? Setiap Injil diberitakan, apa yang diperbuat wanita ini juga akan diberitakan. Saudara, apa yang diperbuat wanita ini adalah hal yang spesial. Ini boleh saya katakan penyembahan dalam tingkat yang spesial. Ini penyembahan. Worship yang sungguh-sungguh spesial, bayar harga, korban. Mari kita renungkan, pernahkah dalam hidup kita melakukan sesuatu yang paling spesial dengan Tuhan? Mungkin sebuah pemberian yang spesial. Mungkin kita melakukan, bahkan dari hidup kita lakukan, kita beri untuk Tuhan. Gak hitung-hitungan.
Dan itu adalah penyembahan yang sejati. Dan kalau kita lakukan itu, kita beri untuk Tuhan, itu sungguh-sungguh pasti akan menyenangkan Tuhan. Kalau sudah tahu lagu ini, nyanyikan bersama saya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Memang lirik lagu ini agak ada berbeda, tapi lirik aslinya bukan sebagai persembahanku, tapi sebagai penyembahanku. Sebagai penyembahanku, as my worship. Yang mengalir di hatiku, katakan sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku. Sudah dikasih Tuhan, berikan yang terbaik. Untuk menjadi spesial, perlakukan Tuhan spesial. Orang yang memperlakukan Tuhan spesial dalam hidupnya, gak heran Tuhan pasti perlakukan spesial. Yang percaya katakan amin. Saudara, hal yang keempat, Maria itu tetap mengikut Tuhan di masa yang paling sulit sekalipun. Tetap mengikut Tuhan di masa yang sulit sekalipun. Orang yang spesial, dia akan tetap mengikuti Tuhan yang spesial dalam hidupnya. Bahkan di masa yang paling sukar sekalipun. Saja kita baca dulu bagian ayat ini. Yohanes 19 ayat 25 berkata begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada 3 orang wanita bersama dengan Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi 4 pribadi ini tetap berdiri dekat salib Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka inilah yang setia tetap berada di situ. Kita tahu kisah sebelumnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid yang lain bahkan di Taman Getsemani sudah kocar-kacir kabur. Semua murid-murid yang lain semua lari bersembunyi. Tapi hanya ada Yohanes dan 3 orang perempuan, semua namanya Maria. Itu tetap ada dekat salib Yesus di masa yang paling sulit. Di masa yang sepertinya Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus gak ada. Mereka lah yang ikut membantu membersihkan tubuh Yesus, menaruh minyak kemudian menutupnya dengan kain kafan. Bersama-sama ikut membantu sampai Yesus itu masuk dalam kuburnya. Saudara, saya mau sampaikan begini. Ada banyak orang Kristen katanya ikut Yesus, tapi waktu doanya gak dijawab. Waktu sudah lama doa sepertinya Tuhan gak pernah dengar lagi doanya. Bahkan ketika alami masa sukar sepertinya Tuhan Yesus gak ada. Mana Tuhan gak jawab doa saya? Langsung murtad. Ketika seolah-olah ada tawaran yang lain, udah kamu ikut asal kamu sangkal Yesus. Ya udahlah. Sudah dikasih Tuhan. Tapi orang yang spesial adalah orang yang tetap mengikut Tuhan. Bahkan di masa yang paling sulit sekalipun dalam hidupnya. Bisa katakan amin. Ini. Saya berdoa kita menjadi jemaat yang spesial. Kadang-kadang Tuhan izinkan sepertinya dia gak mendengar. Seperti dia gak menjawab. Bahkan ketika Tuhan Yesus di kayu salib,
Dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Itu artinya apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia seperti kehilangan hadirat Bapa. Keadaan yang paling sukar dalam dirinya, tapi dia tetap taat. Dan dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Lalu sampai nafas terakhir berkata, it is finished, sudah selesai. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Even sampai titik terakhir, dia menunjukkan kesetiaannya. Demikian dia juga mencari orang spesial yang tetap setia. Percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang mau katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ingin kehilangan Tuhan. Tidak ingin kehilangan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Atau dalam pengertian sederhana, gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Tetap merindukan Tuhan sampai titik akhir. Ketika semua orang udah pergi. Tadi kita sudah baca di ayat 11 sampai 13 sampai 14 di dalam Yohanes pasal 20. Tuhan Yesus tidak mau pergi. Tuhan Yesus merasa kehilangan Tuhan Yesus. Dia merasa Tuhan Yesus gak ada. Dia tetap ada di kubur itu. Dia tidak mau pergi. Itu orang yang gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, inilah orang yang spesial. Bagaimana dengan kita? Dalam menjalani hari-hari kita, biarlah kita merindukan hadirat Tuhan. Saya berdoa, setiap kita, kehidupan kekristenan kita melalui Paskah tahun ini, kita naik level. Bukan sekadar menjadi pengikut orang Kristen sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tapi saya rindu, kita punya kerinduan yang sama hari ini. Mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang dapat berkata demikian. Saudara gak tahu, saudara tahu lagu ini enggak? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Koraba syakaralaba. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara dikasih Tuhan, kita mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Sambil taruh satu tangan saudara di dada dan berkata, Tuhan Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang paling spesial dalam hidup kami. Dan biar doa kami hari ini, jadikan kami juga pribadi yang spesial di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kami, mengasihi keluarga kami. Mengasihi pribadi demi pribadi, anak-anak kami. Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan kami mau menjadikan Engkau yang spesial, yang terutama dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih.